Kalau ngadepin Gen Z sendiri saat ini konsultasi ya, misalnya seorang Gen Z konsultasi ke psikolog dan psikolognya juga Gen Z gitu. Apakah itu satu frekuensi? Menjadi seorang psikolog itu adalah siap menjadi individu yang mau terus belajar. Karena ada prosesnya ya. Betul, ada proses yang namanya pembentukan itu. Nah, manusia ini kan dibentuk dari lingkungan dan juga gen atau dari diri manusia sendiri, kayak secara alaminya gennya seperti apa. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno dan ditemani oleh siapa nih? Yang baru wisuda kemarin. Selamat ya sebelumnya. Terima Ini kasih. psikolog klinis nih. Kemarin waktu datang pertama kali di Rumpi Asik masih tesis nih. Iya, masih tesis, masih jalan masih tesis. belum legal. Betul. Psikolognya masih belum officially ya, Bu ya. Sekarang sudah benar-benar sudah pengesahan nih dari kampus bahwa ini adalah seorang psikolog klinis. Ya benar ya Mbak ya? Iya. Ini Mbak Ayu, coba kenalin diri dulu, namanya unik soalnya. Oke, selamat pagi, sore, malam, siang, karena ini kan pasti akan ditonton di berbagai macam waktu ya. Halo, perkenalkan nama saya Prabarata Ayu, biasa dipanggil Ayu. Saya adalah bisa dibilang sekarang adalah psikolog klinis tepatnya. Mungkin karena masih diurus ya Bu, surat-suratnya, jadi belum tok banget sih sebenarnya psikolog klinis. Cuman saya belajar psikologi klinis dan saya kemarin berproses untuk menjadi seorang psikolog klinis seperti itu. Dan uniknya lagi, ini kelebihannya adalah nih Gen Z loh. Karena ini masih serialnya Mom and Gen Z nih. Oke. Rumpi Asik. Jadi Rumpi Asik secara berturut-turut ini menayangkan anak-anak Gen Z. Dan ini ada salah satu figur Gen Z yang luar biasa nih. Udah S2. Alhamdulillah. Iya, sudah jadi psikolog di usianya yang masih muda nih. Jelasnya. Iya nggak sih? Muda nggak ya Bu ya? Muda lah. Gen Z kok. Iya Gen Z ya. Tapi kalau saya tuh Gen Z transisi Bu. Kan saya 98 ya. Iya, awal Gen Z. Awal Gen Z kan. Jadi kalau saya menyebut diri saya ya nggak Gen Z banget sih sebenarnya, karena kan masih ketularan milenialnya mungkin. gitu ya. Main-mainnya juga masih sama kakak-kakak yang milenial gitu. Menolak Gen Z dia. Kalau saya menolak tua, dia menolak Gen Z. Gitu ya. Ya sebenarnya nggak menolak ya, cuman banyak kan yang ngomongin soal Gen Z itu dengan stereotipnya apa segala macam gitu. Sebenarnya selama ini sih jadi penonton ya Bu, karena kadang beberapa itu kayak emang iya gitu. Jadi kalau ada stereotip tentang Gen Z tuh yang mental health, yang kayak gitu, Gen strawberry yang rapuh, yang gimana gitu ya. Betul, banyak lah stereotip tentang Gen Z ini. Mbak Ayu mengalami aura-aura Gen Z itu? Mengalami sih, sejujurnya mengalami. Juga ini kadang-kadang seperti mental health yang anak-anak Gen Z yang cepet banget yang aku gini, aku gitu. Gitu ya Bu ya. Apa sih namanya? Ini ya, jadi selain kata-kata rapuh itu apa namanya kalau kayak gitu tuh? Ini ya, jadi lebih awareness-nya lebih ningkat, jadi dia itu lebih sensitif gitu kali ya. Bukan berlebihan ya, bukan lebay. Agak-agak juga. Tergantung konteksnya ya. Gitu ya, bisa dinilai dari konteks sih sebenarnya. Ya beberapa kali mengalami kayak kalau kita baru aja masuk ke lingkungan kerja itu biasanya yang untuk pengalamanku pribadi itu pertama kali masuk ke lingkungan kerja, kita kan pasti berinteraksi ya sama generasi-generasi yang lain, maksudnya yang di atas kita gitu. Nah, saat proses adaptasi, saat proses pertama kali kita kerja, mungkin kebanyakan orang mengalami yang namanya hal-hal yang nggak nyaman mungkin karena proses adaptasi itu gitu. Nah di situ sih Bu, saya pernah punya pengalaman yang kayak oh ya Mbak, kamu kan masih muda ya gitu, intinya agak-agak menjurus ke nggak usah terlalu banyak ini deh bahasa Jawanya ya, aleman tuh apa ya Bu ya? Manja gitu. Ya udah ini tuh biasa dilakukan apa segala macam. Mungkin
stereotip muncul dari situ gitu ya. Sebenarnya itu karena proses adaptasi sih, bukan karena memang saya Gen Z atau gen apa gitu, generasi apa gitu. Ya sempat ada stereotip yang dilemparkan ke saya, yang mana ya orang menilai saya kan umurnya kan Gen Z ya Bu gitu. Sempat seperti itu, tapi ya kita coba hadapi dengan bijak ya, kita sikapi dengan bijak gitu. Kalau ngehadapin Gen Z sendiri saat ini konsultasi ya, misalnya seorang Gen Z konsultasi ke psikolog dan psikolognya juga Gen Z gitu, apakah itu satu frekuensi? Lebih memahami atau sebaliknya, ih kok alay sih, lebay sih? Gini ya Bu, kalau masalah itu sih itu pengalaman saya selama praktek profesi psikologi dan juga sampai mungkin sekarang. Memang mayoritas yang saya hadapi itu klien-klien yang usianya remaja dan juga dewasa muda, yang mana lebih banyak yang sepantaran sama saya, terus juga yang lebih muda dari saya juga ada beberapa, ya banyak lah bisa dibilang gitu. Karena saya belum pernah tahu pengalaman senior saya menghadapi Gen Z seperti apa, ceritanya detailnya seperti apa, jadi saya tidak bisa membandingkan gitu proses saya dengan proses senior-senior gitu ya, mungkin beda generasi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pribadi mungkin merasa relatif lebih mudah memahami tentang apa yang dikeluhkan misalnya sama klien saya, karena saya bisa membayangkan gitu, oh kondisi dia tuh seperti apa, karena juga saya mengalami kayak gitu kan, ada irisannya gitu. Jadi oh ya sedih juga sih kalau dia ngalamin ini. Oh apalagi ditambah faktor-faktor lain, misalnya keadaan lingkungannya, terus juga kondisi misalnya dari ditunjang gitu sama teknologi yang bagus kan sekarang gitu. Jadi kondisinya itu beda lah sama kondisi generasi yang sebelumnya. Lebih mudah ya? Lebih mudah, betul. Jadi sebenarnya itu wajar sih kalau si Gen Z ini itu tuh mungkin lebih sensitif sama yang namanya kesehatan mental, atau lebih aware gitu sama kesehatan mental gitu. Karena mungkin muncul ya stereotip kayak sedikit-sedikit ngeluh atau kayak ih kayaknya aku punya gangguan A deh, B deh, C Oh dia deh, bisa mendiagnosis gitu. dirinya sendiri. Nah itu sebenarnya kan faktornya karena kemudahan mendapatkan informasi gitu ya Bu. Dan dia melihat ciri-cirinya di informasi itu. Benar, tapi tidak hasil googling. Betul. Tapi mungkin belum dicerna dengan baik, belum sempat diproses, tapi sudah bilang aku A, aku B, aku C. Ada yang gitu. begitu? Lumayan cukup banyak. Cuman kira-kira mereka bilangnya aku apa? Maksudnya keluhannya apa? Aku gini gitu, apapun. paling anxiety gitu. Aku anxiety gitu atau ya gimana? itu sering, ansietas tuh sering gitu. Bipolar juga. Oh iya, beberapa tanpa kali. diagnosis, maksudnya kan itu seperti itu kan harus observasi dulu kan, bukannya? Ya tentu. Seperti yang sudah kita pernah obrolin ya Bu ya di episode sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton mungkin ya kira-kira nanti bisa diklik yang sebelumnya, episodenya psikolog muda itu ya waktu itu ya. Betul banget. Nah itu kan karena self diagnose ya Bu. Self diagnose itu menurut saya pribadi itu juga muncul karena si kemudahan kita mendapatkan akses informasi itu loh gitu. Jadi tanpa ke psikolog, tanpa melalui prosedur yang panjang yang sudah dijelaskan di episode sebelumnya itu, ya udah gampang aja kalau bilang kalau aku tuh A, aku B, aku C, seperti itu. Nah itu sangat disayangkan gitu. Nah saya sebagai Gen Z menghadapi itu atau ada klien yang seperti itu mungkin relatif lebih mudah memahami, karena oh ya gampang sih sekarang bisa lihat dari Instagram atau postingan apa gitu, atau kamu googling itu gampang. Tapi mungkin lain halnya dengan psikolog yang sudah senior mungkin. Nah, tapi saya mungkin cerita dulu ya sebelum kita masuk ke situ. Jadi psikolog ini Ibu, memang kita itu, saya ingat banget kata dosen saya, menjadi seorang psikolog itu adalah siap menjadi individu yang mau terus belajar gitu. Jadi bukan berarti sudah
misalnya nih saya nanti tua gitu ya Bu, nanti akan ada generasi-generasi setelahnya kan, pasti dinamikanya berbeda lagi. Nah kita diwajibkan untuk melek gitu, kita juga harus mempersiapkan diri untuk belajar, untuk berusaha untuk memahami sekarang kondisinya seperti apa sih, isunya seperti apa gitu. Maka dari itu, dari program psikolog itu sendiri gitu ya, yang ngurusin kita nih psikolog-psikolog itu juga ada semacam peningkatan kompetensi dengan cara yaitu mengikuti pelatihan-pelatihan dengan isu yang terkini kayak gitu. Update terus ya. Betul sekali. Jadi ya nggak bisa dibilang juga ya psikolog yang senior itu jadi nggak bisa memahami Gen Z, itu juga nggak bisa dibilang seperti itu, karena kita sebagai psikolog juga punya kewajiban untuk selalu up to date. Kita juga selalu bisa melek keadaan yang sekarang tuh seperti apa, karena kan pasti klien-klien yang datang itu kan sesuai dengan zaman ya Bu ya, nggak mungkin pakai mindset kita yang mungkin kalau saya udah tua nanti pakai mindsetku yang udah yang sekarang gitu, pasti kan nggak bisa gitu. Pasti kita harus juga adaptif, kita juga harus jadi plastisin gitulah, kita bisa fleksibel, betul sekali seperti itu. Jadi mungkin kalau saya yang sebagai Gen Z sekarang itu saya merasanya jauh lebih mudah untuk memahami gitu. Ya tidak menutup kemungkinan ya mungkin yang senior gitu pasti juga kan jam terbang ya Bu, itu kan sangat berpengaruh gitu. Jadi saya percayalah yang senior juga gitu, yang bukan Gen Z lah gitu, yang bukan Gen Z juga bisa memahami gitu. Pasti bisa memahami karena sudah banyak mungkin interaksi dengan klien dan lain sebagainya, dan ada tuntutan ya kompetensi itu, kita harus selalu bisa adaptif sama perkembangan zaman seperti itu. Gitu tuh. Jadi anak-anak Gen Z ini dikenal rapuhnya ini karena apa Mbak, selain teknologi yang kemudahan itu tadi? Dikenal rapuhnya mungkin ini ya Bu, kok kayaknya kurang greget gitu ya. Greget ya Bu ya. Mungkin ini kan awal Gen Z, kalau Mbak Ayu yang Gen Z dia 2000 ke bawah itu kan kayak ya stres dikit, depresi dikit, gak bisa ngapa-ngapain gitu ya Bu. Ya. Terus kan maaf ya, ada yang sampai bundir ya. Iya kan ya, bunuh diri di maba ya, yang waktu lalu ya, tahun 2023 kalau nggak salah ya. Iya, sempat ada beberapa berita yang duka ya, maksudnya tidak. Ini bahwa yang 2024 juga ada yang ditemukan di kos-kosan itu hanya gara putus cinta kan? Diputusin pacar. Ya, ya kalau maksudnya kita menggeneralisir kasus-kasus itu tentu tidak bisa ya Bu ya. Pasti kan ada kisahnya, ada ceritanya di balik itu. Betul. Kita juga ada latar belakangnya ya Mbak ya. Kok Gen Z di era sekarang tuh mudah sekali untuk memutuskan itu gitu kan. Ada beberapa kemarin maba, salah satu maba ya di tahun kemarin itu harus mengakhiri. Dan ini juga yang tahun 2024 sebelum puasa kayaknya ada juga berita di kos-kosan itu dengan polisi menemukan sepucuk surat putus cinta gitu kayak. Itu kejadian-kejadian kayak gitu ya sebenarnya sangat disayangkan dan jadi hal yang miris ya Bu, miris sekali gitu. Berbicara tadi soal sekarang kok kayaknya banyak ya Mbak yang seperti ini, kok sekarang kok kayaknya mudah ya Mbak buat merasa seperti ini, merasa seperti itu. Nah sebenarnya Ibu mungkin itu juga sudah terjadi dari zaman dulu, zaman kemarin itu, cuman karena ketidaktahuan, nggak tahu itu, rasa wawasannya juga belum selebar atau seluas sekarang, jadi nggak ke blow up gitu ya, jadi nggak kedengar sama orang-orang sekarang halayak umum gitu. Iya, di era saya kan informasi hanya dari koran ya. Nah itu. Terus dari TV ya, TV nasional gitu ya. Kalau sekarang ada direkam kan pakai handphone, viral gitu, semua masuk orang FYP. bisa. Semua orang bisa menyebarkan berita. Betul, semua orang bisa jadi reporter sekarang gitu. Jadi dengan kemudahan kita mendapatkan informasi itu, jadi kesannya itu kok sekarang lebih banyak ya Mbak gitu. Banyak sih Bu yang bilang seperti itu atau tanya seperti itu, kok sekarang jadi lebih banyak kesannya seperti itu. Tapi sebenarnya gangguan mental juga, isu-isu kesehatan mental ini
sudah ada dari dulu gitu, sudah dialami manusia gitu ya. Nggak cuma sekarang ini aja kok, nggak cuma Gen Z aja kok yang mengalami gangguan mental kayak gitu. Cuman bedanya mungkin Gen Z lebih melek karena alhamdulillahnya sudah ada akses informasi yang lebih mudah gitu. Nah, jadi PR-nya tinggal gimana nih si Gen Z ini tuh memproses informasi itu, memproses informasi itu jadi hal yang membantu dia atau malah jadi momok buat dia atau malah merugikan dia dan kehidupannya. Itu kan kembali lagi ke pribadi masing-masing. Seperti itu Bu kira-kira. Gitu. Itu termasuk juga ini ya, cara mendidik orang tua, parenting lah gitu. Maksudnya kalau orang zaman dulu kan dengan kekerasan tuh ya, kalau bisa tuh rotan tuh sampai megar gitu ya Bu ya. Rotannya yang hancur maksudnya. Ya kan, maksudnya rotannya tuh kan dipukul. Kalau zaman saya dulu tuh bukan anaknya yang ini, tapi sampai si kita rotannya beset-beset, kita nggak luka, rotannya tuh megar gitu ya. Kita merah semuanya. Terus ibu saya tuh masih mencubit, menyeples itu masih. Sedangkan saya sebagai ibu tidak pernah memegang anak saya untuk seperti itu gitu loh. Jadi anak-anak saya tuh sama sekali tidak pernah secara fisik ya. Secara fisik gak pernah, tapi beda dengan saya dulu yang gak ngaji ini terus bangunin tuh pakai siram. Nah, menarik nih Bu. Karena kan parenting itu juga pengaruh ya terhadap akhirnya dia besarnya gitu loh. Tentu sangat berpengaruh gitu Bu. Karena kita ini sebagai manusia itu kan istilahnya ya Bu, kalau kita analogikan sebagai sebuah produk gitu, atau sebuah sesuatu lah ya, produk ya, produk dari generasi itu tuh kan berbeda-beda. Produknya seperti apa, outputnya seperti apa tuh berbeda-beda. Karena ada prosesnya ya. Betul, ada proses yang namanya pembentukan itu. Nah, manusia ini kan dibentuk dari lingkungan dan juga gen, atau dari diri manusia sendiri, kayak secara alaminya gennya seperti apa, terus bagaimana dia menurunkan sifat-sifat dari ayah ibunya dan lain sebagainya. Kalau kita bilang itu dalam psikologi itu nature-nya itu seperti apa. Tapi itu juga nggak cuma nature aja gitu, tapi juga X gitu ya. Kalau anak sekarang bilangnya X ya. X itu dikolaborasikan sama yang namanya nurture atau lingkungannya. Nah, lingkungan ini bisa dari lingkungan keluarganya terutama itu ya. Yang paling utama tentu orang tua dan pola asuhnya. Yang kedua adalah bagaimana dia berinteraksi dengan peer atau lingkungan sosialnya. Yang ketiga sama lingkungan sosial yang lain, misalnya seperti keluarga besar, terus juga tetangga-tetangga, terus bagaimana dia nanti berinteraksi dengan guru dan lain sebagainya. Nah, dari nature sama nurture ini itu kan berkolaborasi ya Bu, dan salah satunya ada pola asuh itu ada di nurture gitu. Jadi itu juga sangat berpengaruh untuk membentuk suatu produk atau suatu output manusia yang seperti apa gitu. Kalau Bu Sari tanya tadi, berarti kalau pola asuh itu juga berpengaruh tentu gitu, karena dia termasuk ke nurture itu kan Bu. Jadi berpengaruh terhadap bagaimana kita nanti memiliki sifat, terus bagaimana kita berinteraksi sama orang lain, gimana kita menanggapi sesuatu, bagaimana kita memproses suatu informasi, itu juga ngaruh banget dari pola asuh orang tua. Ini karena keasikan kita ya, jadi kita harus dilanjut ke episode berikutnya. Ditunggu ya episode selanjutnya.